Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan Beta pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Beta. Ya Allah. Tadi satu saya mau baca lagi soal silahkan karena waktunya masih Absen dulu ya. jam 11 kurang baru baca. Dari semuanya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Hadir tuh. Ganti lagi boleh silakan karena masih ada waktunya masih panjang. Masih ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu agar diharapkan semangat kalian itu bisa lebih semangat para pahlawan ya, dan untuk memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan apalagi bagi kita generasi muda menerus bangsa, bukan bagi kita ya, bagi kalian semua. Amin. Siapa tuh yang paling kencang suaranya terakhir? Tabu. Oke, baik, tidak apa-apa. Yang penting semangatnya ya, masih menggebu-gebu nih. Siap untuk menerima materi ya. Selanjutnya, ulas materi sebelumnya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat? Kalau Bapak ketawa, kita bukan lagi ngetawain kalian ya. Saya ngetawain ini. Bapak mah nggak ngedengar kalian lagi ngomong apa. Pamas lagi ngerayu kalian juga Bapak nggak tahu. Siapa yang bisa menjawab materi sebelumnya tentang apa? Saya Bu. Mangga, siapa? Barit Bu. Soalnya di sini tidak terlihat nih. Barit Bu. Ya, Barit, apa materi sebelumnya? Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pemasaran produk, barang, dan jasa, Bu, seingat saya. Oh, ya. Ada lagi yang lain? Betul nggak apa yang dikatakan Barit? Tuh Ibu, kemarin kita bahas tentang pemasaran produk barang atau jasa Ibu. Oke, betul. Ya, memang betul ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pemasaran produk barang dan jasa. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kegiatan wirausaha itu ada dua jenis produk. Jadi kalian itu tidak hanya tahu produk itu adanya cuma barang loh Bu, gitu kan. Tapi ternyata produk itu ada juga jenis jasanya, ya itu materi sebelumnya. Lalu masuk kepada materi kali ini, ada sedikit bukan sedikit
untuk ya sebagai penghantar pada materi kali ini. Nih, baik-baik anak-anak. Iya, Bu. Sorry. Nah, Oke, dari video tersebut ada beberapa pertanyaan nih untuk kalian. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Aku Bu, aku Neng. Ya, Aku, Bu. Neng. Nah, Neng sudah sehat? Udah mendingan Bu. Ya, Neng mau jawab yang mana, Neng? Ini tadi lihat mobil. Tujuan produk harus diiklankan atau dipromosikan ya supaya orang kenal ya. Tadi berarti yang tadi bukan jual mobil ya, tapi jual rental ya, menyewakan ya. Ada lagi selain Neng? Bagus, Neng. Aku, Bu, Raini. Iya, sudah terdengar dari suaranya sepertinya Raini nih. Apa Raini? Jawabannya itu adalah iklan atau promosi suatu produk ya, Bu. Good, ya. Tepuk tangan dong untuk Raini. Kemudian apa sih tujuan dari sebuah produk itu harus diiklankan atau dipromosikan? Aku mau jawab Bu. Siapa nih ya? Fitri Bu. Ya, boleh Fitri. Tujuannya biar orang itu tahu Bu tentang produk yang dipromosikannya gitu. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu. Barid ya. Wah, Barid aktif nih. Lagi Alhamdulillah. Makan Barid. ya kenapa suatu produk itu harus diiklankan Bu? Kalau disumbutin itu selingkuhan Bu. Aduh, dikira mau serius nih. Gimana nih Ade? Ade mana Ade? Herlina, Beta. Wah, Beta belum ada suaranya nih. Kayaknya habis doa tidur nih. Saya mau jawab boleh Bu? Boleh Ade, silahkan. Saya tadi lihat mobil mewah, terus apa tujuan produk harus diiklankan karena sudah dibuat, ya harus dikenalkan dan dijual. Sebelum penjualan orang harus tahu dulu bahwa produk itu ada. Oke, ya bagus. Jawaban semuanya itu betul ya. Apa yang kalian lihat ya, mobil ya. Mobil ada beberapa mobil, ada beberapa jenis mobil. Kemudian selain mobil itu kan ada informasinya ya. Selain mobilnya, kemudian ada informasinya. Apa ada mobil jenis ini, jenis ini, jenis ini. Kemudian tujuannya ya, tujuan mobil itu untuk apa, apakah dijual, apakah disewakan atau dipinjamkan ya, itu dia ada juga. Nah, kesimpulan dari video tersebut sebetulnya itu adalah suatu iklan dari salah satu produk jasa. Karena apa? Karena mereka atau yang membuat video tersebut itu tidak menjual barangnya ya, tetapi menjual
jasanya, disewakan ya. Berikut dengan supirnya, bisa juga hanya mobilnya saja. Nah, itu dia. Kemudian tujuan sebuah produk itu harus diiklankan atau dipromosikan itu apa? Itu tadi pendapat kalian semua, karena untuk memperkenalkan jenis produknya, kemudian untuk memberikan informasi dan tentunya untuk menarik minat konsumen. Nah, itu ya. Berkaitan dengan tayangan video yang tadi, nah kita masuk ke materi, ada media promosi, kita masuk ke materi media promosi. Nah, di sini juga di materi ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, mulai dari memilih jenis-jenis media promosi, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis media promosi, menentukan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar, dan menunjukkan media promosi yang efektif dan efisien. Kemudian setelah selesai pembelajaran kali ini, diharapkan kalian juga bisa nantinya memilih jenis-jenis media promosi dengan tepat, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis media promosi dengan benar, menentukan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar dengan tepat, dan menunjukkan media promosi dengan baik ya. Sini menunjukkan, di sini nanti akan ada pemaparan dari kalian ya. Jadi pembelajarannya dari kalian untuk kalian juga. Nah, di sini Ibu masuk ke materi, nanti akan Ibu jelaskan sedikit tentang media promosi atau tentang promosi secara garis besar. Nanti selebihnya akan kalian sendiri yang memberi informasi. Jadi, pengertian promosi. Promosi di sini merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan. Kemudian pemasaran tidak hanya berhubungan dengan harga dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengkomunikasikan produk pada konsumen agar dikenal dan pada akhirnya konsumen mau membeli. Nah, itu dia ya. Kemudian di sini ada jenis dan bentuk dari promosi. Yang pertama ada periklanan. Seperti yang kita tahu, ya, kalian juga mungkin sering menemukan iklan-iklan, entah itu dari media sosial, kemudian media online, tapi yang jelas mungkin anak-anak zaman sekarang itu lebih sering melihat iklannya di medsos ya. Kemudian ada promosi penjualan. Nah, promosi penjualan juga itu salah satu jenis dan bentuk dari promosi ya. Kemudian penjualan tatap muka. Nah, ini mungkin yang sering ibu-ibu terima ya, atau ibu-ibu merasakan, yaitu penjualan tatap muka. Jadi antara penjual dan pembeli itu bernegosiasi langsung dan bertatap muka langsung. Kemudian ada hubungan masyarakat atau publisitas. Nah, ini biasanya juga terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya ya. Publisitas itu semacam promosi yang dari perusahaan atau dari si penjual produk itu langsung menjelaskan produknya atau informasi produknya kepada konsumen tanpa dibebankan oleh pembayaran iklan-iklan atau semacam dibebankan yang lain. Kemudian ada tujuan promosi, ada 3, ada daya tarik khusus, meningkatkan penjualan, menambah nilai produk ya. Kemudian ada teknik promosi, memberikan kupon, memberikan potongan harga, melakukan promosi spesial, mengadakan kontes dan pembelian dan pemberian contoh produk. Nah, di sini ada 3 contoh dari promosi berbentuk poster atau flyer ya. Yang pertama produk otomotif, bisa dibaca. Kemudian yang kedua ada dari jasa, produk jasa ekspedisi, dan yang ketiga ada produk makanan ya. Nah, dari materi yang sudah Ibu paparkan secara garis besar, Ibu akan membagi kelompok. Ada 4 kelompok di sini. Kelompok pertama ada Anci, Yulia, dan Herlina. Kelompok kedua ada Ade, Raini, dan Dian. Kelompok 3 Barit, Neng, dan Alia. Kelompok 4 ada Afrida dan Fitri. Ya. Di sini ada penugasan kelompoknya. Seperti yang sudah tertera juga di LPPD pertama yang 1.
Yang pertama, membentuk kelompok tadi sudah ditentukan kelompoknya. Kemudian yang kedua, kelompok satu akan membahas tentang jenis-jenis media promosi. Kemudian kelompok kedua, langkah-langkah menentukan media promosi. Yang ketiga, pemilihan media promosi. Yang keempat, tipe segmentasi pasar. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian mencari data atau mencari informasi tentang materi-materi tersebut, tentang masalah tersebut, kemudian nanti kalian akan presentasikan dan paparkan hasil diskusi kalian, kelompok kalian, berdasarkan pembacaan masalah yang telah dibuat dengan cara bertamu ke kelompok lain. Ya, sampai sini jelas ya tugasnya seperti apa? Jelas, sudah jelas anak-anak? Iya Bu, jelas. Oke, baik. Sudah Bu, sudah. Ya, wah, Beta baru terdengar nih suaranya. Ya Bu, maaf Bu, lagi nggak enak badan Bu. Oke, nah ini karena dalam pembelajaran kali ini kita menerapkan metode TSTS. TSTS itu to stay to stray. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan ada salah satu perwakilan untuk bertamu ke kelompok lain, kemudian dia menjelaskan dan memaparkan secara singkat apa yang telah ia peroleh dari hasil diskusi tersebut berdasarkan masalah yang tadi yang diangkat. Nah, ini ada kegiatan-kegiatannya. Boleh kalian baca setelah selesai diskusi dua siswa karena tadi 3 orang ya, ada yang 2 orang juga. Mungkin nanti yang bertamu 2 bisa, yang satu kelompok 3 orang, kemudian nanti yang satu tinggal di tempat untuk menjelaskan. Nah, yang satu tinggal di tempat untuk menjelaskan kepada kelompok lain yang bertamu. Kemudian 2 siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Kemudian yang ketiga, tamu mohon diri dan kembali kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Setelah itu, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Nah, lebih baiknya pada saat kalian nanti bertamu, itu kalian juga bisa mencatat hasil kerja kelompok lain. Nanti itu jadi satu materi untuk kalian pribadi gitu ya. Nah, dari yang telah Ibu sampaikan tentang penugasan, boleh kalian kerjakan selama mencari informasi. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Cukup ya? Ya. Cukup Bu. Sekarang bersama dengan kelompoknya, boleh. Iya Ibu. Oke, selesai? Sudah selesai? Sudah Bu, sudah selesai. Sudah Bu. Sudah. Bu, sudah. Ya. Nah, dari boleh ada boleh nanti kalian melakukan metode TSTS ini selama 15 menit untuk bertamu dan untuk memaparkan hasilnya kepada kelompok lain ya. Sambil berjalan, Ibu mau tanya ke kelompok 2. Apa yang harus diperhatikan dalam menentukan media promosi? Kelompok 2 siapa kelompok 2? Saya Bu sama Ade. Ya, siapa silakan yang bisa menjawab. Hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam menentukan media promosi? Boleh aku Bu? Ya, Raini, silakan. Iya, aku dari kelompok 2, kelompok sama Ade dan Dian. Jawabannya Ibu menentukan target yang ingin dituju terlebih dahulu. Itu Ya. jawaban kelompok kami Bu. Ya, ada lagi temannya dari kelompok 2 yang mau menambahkan?
betul, bagus ya. Tadi hari ini bagus ya. Apa namanya, sebelum melakukan promosi tentunya harus dibuat dulu konsep promosinya itu seperti apa gitu ya. Boleh sambil dilanjutkan lagi untuk pemaparan kepada kelompok lainnya. Waktunya sekitar 1 menit lagi. Oke, selesai. Sudah semuanya? Sudah Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, dari 4 kelompok ini, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk memaparkan sedikit hasil diskusinya. Ibu tunjuk kelompok 1 deh, tentang jenis-jenis media promosi. Siapa yang akan memaparkan dari Bu, saya. Ya, silakan, Anci. Karena saya ketua kelompok di kelompok 1 Ya. tentang jenis-jenis ini, makanya saya berikan kepada teman saya, Ibu Herlina. Boleh, silakan. Ini siapa yang Mau jawab ternyata mau lempar ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Betul, ya. Satu lagi ada yang bisa menjelaskan sedikit aja tentang 4 atau 5 nih, 5 jenis produk ya, promosi, maaf. Ada satu lagi siapa selain Herlina, Anci, satu lagi siapa? Oh, Julia lagi Julia izin ke toilet. Anci juga, Anci. Saya izin ke toilet. Anci, Bu, gimana Bu? bisa menjelaskan dari entah itu iklan, entah itu promosi penjualan? Boleh, silakan. Saya juga boleh, Bu. Ini untuk Herlina lagi nih. Oke. Ya, oke, good. Bagus. Kelompok yang lain tepuk tangan, beri applause dong untuk kelompok 1 nih. Luar biasa. Terima kasih dulu dong kelompok ketuanya. 1. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain, silahkan. Saya Ada, Satu Bu, aja. sudah bagus. Oke. Afrida, Ibu. Ya, Aprida, silahkan. Mau tanya ke kelompok 1, menurut kalian media promosi itu yang cocok, misalkan untuk produk fashion itu yang cocok seperti apa gitu? Saya Bu, saya jawab. Saya. Silahkan, Beta. Nah, kalau untuk ini saya nggak nyerahin ke teman saya, karena dia udah kebagian. Sekarang giliran saya. Boleh. Jadi kita harus bekerja sama. Gini, untuk saudari Aprida, kalau untuk menentukan jenis iklan itu tentang promosi itu kita bebas memilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan target market konsumennya kita. Itu kalau menurut pendapat saya. Bagaimana Ibu? Bagaimana saudari Irina, teman saya? Oke, sudah terjawab, Aprida? Iya, Ibu, sudah terjawab. Oke, terima kasih untuk yang bertanya atau menanggapi, untuk yang menjawab juga Ibu kasih poin ya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya banyak dari kalian yang turut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran supaya dapat poin ya.
Oke, terima kasih. Nah, setelah pemaparan kelompok 1, kemudian kita masuk ke kegiatan penutup ya. Di sini ada kesimpulan. Sebelum kita menyimpulkan bersama-sama, Ibu ingin tahu terlebih dahulu kesimpulan dari kalian, ada yang bisa dari kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Silakan, Herlina. Betul. Betul. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Herlina. Kemudian yang kedua bisa ada satu lagi aja, satu orang lagi. Ada? Yang lain? Aprida, boleh? Tenggelam sepertinya. Oke, baik. Jika tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran kali ini. Nah, ini ada 3 poin ya. Promosi, yang pertama, promosi menjadi suatu hal yang penting dalam pengembangan bisnis karena promosi bertujuan atau dapat memastikan bahwa pelanggan menyadari keberadaan dan positioning suatu produk ya. Kemudian yang kedua, promosi juga bisa digunakan untuk membujuk pelanggan bahwa produk tersebut lebih baik daripada produk pesaing. Selain itu, promosi dapat mengingatkan pelanggan tentang alasan mereka harus perlu atau terdorong menjadi ingin membeli suatu produk. Nah, masuk ke jenis-jenis media juga yang seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Herlina, jenis-jenis media promosi itu ada periklanan, tatap muka, promosi penjualan, dan publisitas atau hubungan masyarakat. Oke, dari kesimpulan ini, kemudian Ibu akan menanyakan tentang pembelajaran kali ini, keseluruhan ya. Mulai dari bagaimana sih perasaan kalian dan pemahaman kalian tentang pembelajaran dalam pertemuan kali ini, kemudian apa hambatan yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini, dan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa atau yang mau memaparkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Mau? Bu, saya. Ya, silakan Anci. Kalau saya ambil poin yang pertama aja Bu, bagaimana perasaan saya. Kalau perasaan saya sih saya senang Bu. Senang. Senangnya kenapa Anci? Video ada musik-musik gitu kan, ada musik-musiknya Bu videonya. Iya, biar nggak ngantuk ya. Iya, nggak ngantuk Bu. Kebetulan ya, terus ini ada kendala? Apa ada kendala dalam pembelajaran? Kendala sih di jaringan internet Bu. Oh iya, mungkin yang lain juga satu dua ada ya yang seperti itu. Tapi secara keseluruhan sih saya senang diajarin sama Ibu. Oh iya, terima kasih Anci. Ibu juga senang ngajarin Anci ya. Kemudian ada nih, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Apa sih yang sudah didapat? Saya Bu. Iya, siapa ini? Alia Bu. Oh iya, silakan Alia. Yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mempromosikan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, baik itu melalui media sosial maupun melalui media offline. Sudah? Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat yang kalian utarakan. Semoga nanti, semoga ini semua bisa jadi evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya, ya.
Oke, sebelum ditutup, Ibu akan memberitahu pertemuan selanjutnya. Kegiatan kita masih di bab 6 media promosi, tapi kegiatannya membuat media promosi yang efektif dan efisien. Ya, diharapkan nanti kalian bisa membuat media promosi yang sesuai dengan jenis produknya. Dan tidak lupa Ibu instruksikan kalian untuk mengerjakan ada beberapa tugas individu di dalam LKPD 1 ya yang sudah Ibu share melalui grup WA. Oke, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri, mungkin boleh Ade pimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah selesai belajar dengan Bu Dian. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ade. Terima kasih untuk semuanya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mayuna. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah.